Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Umi Laila Nurjanah. Pada video kali ini saya akan menginformasikan tentang peranan penting Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi di sekolah pasti ada kepala sekolah, staf, ada wali kelas, ada pembina OSIS, ada guru piket. Semuanya akan saya informasikan di video ini, khususnya untuk murid-murid SMP Negeri 3 Ampel Gading. Wajib disimak ya dan harus tahu. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Karena kalau sampai kalian skip bakal ada info yang kalian lewatkan. Jadi simak baik-baik slide per slide, penjelasan demi penjelasan yang akan saya sampaikan. Satu hal penting yang harus kalian tahu ketika kalian bersekolah adalah siapa kepala sekolah kalian. Kepala sekolah kalian adalah Bapak Herminto Prabowo SPD. Biasa dipanggil Pak Hermin. Ya, jadi semua murid SMP Negeri 3 Ampel Gading harus tahu nama kepala sekolah. Kepala sekolah kalian adalah Bapak Herminto Prabowo. Kalau kebetulan bertemu di jalan, usahakan disapa. Pasti beliau senang jika ada muridnya yang mau menyapa beliau ketika berpapasan di jalan, atau mungkin ketika di sekolah kalian ketemu, disapa Bapak kepala sekolahnya. Sudah tahu ya, dihafalkan namanya, diingat wajahnya. Dalam menjalankan tugasnya, Bapak kepala sekolah dibantu oleh staf. Di SMP Negeri 3 Ampel Gading ada 4 staf yang berada di bawah komando Bapak kepala sekolah, yaitu yang pertama staf bidang kurikulum, yang kedua bidang kesiswaan, yang ketiga humas, dan yang keempat bidang sarana dan prasarana. Staf juga merupakan Bapak Ibu guru yang mengajar kalian, namun mereka mendapat tugas tambahan sebagai staf. Yang pertama adalah staf bidang kurikulum, yaitu Pak Puti Prayitno, biasa dipanggil Pak Puti. Tugasnya adalah mengatur jadwal pelajaran kalian, jadwal sholat duhur berjamaah. Intinya seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah itu di bawah naungan Bapak kurikulum, yaitu Pak Puti Prayitno. Beliau mengajar matematika kelas 7, 8, dan 9. Yang kedua adalah staf bidang kesiswaan, yaitu Bapak Ridwan Effendi, biasa dipanggil Pak Ridwan. Beliau adalah guru olahraga kelas 7, 8, dan 9. Staf bidang kesiswaan ini menaungi seluruh kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi semua kegiatan ekstra yang disediakan untuk kalian itu di bawah naungan Bapak kesiswaan. Juga kegiatan lain di sekolah seperti Jumat bersih, Jumat sehat, atau nanti kelas meeting, itu semua ada di bawah naungan staf bidang kesiswaan. Untuk bidang ketiga, stafnya adalah bagian humas. Di sini ada Ibu Umi Laila Nurjanah, biasa dipanggil Bu Mila. Salah satu tugas humas ya seperti
video yang kalian dengarkan saat ini, salah satu tugas saya yaitu memberikan info-info terkait tentang sekolahan, baik itu lewat WA, lewat YouTube, ataupun secara langsung ketika di sekolah. Info apapun yang disampaikan di grup kalian, grup kelas 789, plus grup orang tua itu melalui staf bidang humas. Jadi wajib bagi kalian hukumnya untuk menyimpan nomor saya di HP kalian dan juga bagi orang tua kalian. Jadi untuk seluruh murid SMP Negeri 3 Ampel Gading beserta orang tua itu wajib menyimpan nomor humas selama kalian masih menjadi murid SMP Negeri 3 Ampel Gading. Dan selama kalian menjadi siswa SMP Negeri 3 Ampel Gading, kalian wajib tetap berada di grup karena semua informasi tentang sekolah akan disampaikan melalui grup resmi kelas 789. Begitu juga untuk orang tua kalian wajib ada di grup wali murid supaya tidak tertinggal jika ada informasi penting yang disampaikan oleh sekolah. Selanjutnya, staf yang keempat adalah bidang sarana prasarana. Di sini ada Bapak Suyati, biasa dipanggil Pak Yati. Beliau mengajar bahasa Jawa kelas 7, 8, dan 9. Tugas dari Sarpras adalah mengawasi, memantau, atau merencanakan setiap bangunan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi ketika ada pembangunan di sekolah ataupun perbaikan, itu selalu di bawah naungan dari staf bidang sarana prasarana yaitu Bapak Suyati. Selanjutnya bagian tata usaha. Di setiap sekolah itu pasti ada yang namanya tata usaha atau biasa kalian sebut TU, singkatan dari tata usaha. Fungsinya banyak, yaitu untuk pendistribusian seragam ketika kalian jadi murid baru, atau mungkin untuk administrasi kalian, atau jika kalian butuh semisal peralatan kelas, absensi, semua ada di tata usaha. Kepala tata usaha kita ada Bapak Agus Subandi, SP, biasa dipanggil Pak Agus. Beliau juga kebetulan mengajar matematika di kelas 9. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala TU dibantu oleh 3 orang staf, yaitu staf TU. 3 orang dengan pembagian tugas masing-masing, yang tentunya setiap orangnya memiliki tugas yang berbeda-beda. Yang pertama ada Bu Tunike, biasa dipanggil Bu Nike. Beliau adalah staf tata usaha bagian keuangan, jadi untuk urusan keuangan apapun di sekolah itu melalui Bu Tunike atau Bu Nike. Selanjutnya, staf tata usaha yang kedua ada Bu Rasina. Beliau bertugas di bagian administrasi, biasa untuk mendata kalian, nama kalian, buku-buku yang kalian terima dari sekolah, semua dihandle oleh Bu Ras. Yang ketiga, staf tata usaha bagian kepegawaian ada Bu Frenda Ariska, SPD, biasa dipanggil Bu Frenda. Beliau mendapatkan tugas bagian kepegawaian, jadi lebih ke Bapak Ibu Guru ya tugasnya.
Jadi jika ada Bapak Ibu guru yang akan mengikuti pelatihan, seminar, atau apapun, semua urusan perizinan, surat, dan lain sebagainya itu dihandle oleh Bu Frenda. Selanjutnya, di sekolah itu juga pasti ada yang namanya wali kelas ya. Kalau di SD dulu, buat kalian yang baru lulus SD dan akan menjadi kelas 7 baru, kalau di SD itu kan adanya guru kelas. Jadi setiap satu kelas ada satu guru yang mengajar hampir semua mata pelajaran. Sedangkan kalau di SMP, setiap pelajaran gurunya berbeda, tapi kalian juga memiliki wali kelas. Jadi setiap kelas itu ada wali kelasnya masing-masing. Kira-kira apa saja tugas wali kelas? Saya jelaskan beberapa di sini ya. Wali kelas selain tugas utamanya adalah mengerjakan rapot kalian, itu juga punya tugas lainnya juga. Contohnya wali kelas juga punya tugas mendampingi kalian ketika pemilihan ketua kelas, pengurus kelas. Lalu untuk apapun kegiatan yang ada di kelas, itu bisa didampingi oleh wali kelas. Juga ketika kalian menjadi petugas upacara, wali kelas juga memiliki tugas untuk mendampingi kalian ketika latihan dan persiapan sebagai petugas upacara. Dan ketika ada lomba antar kelas, wali kelas juga bisa dijadikan konsultan untuk kalian berkonsultasi. Kira-kira yang ikut lomba siapa, persiapan lomba gimana, dan lainnya. Banyak sekali fungsi wali kelas di sini. Bisa dibilang wali kelas itu adalah orang tua kalian di sekolah. Mulai dari kelas 7A, wali kelas 7A ada Bu Ari Dwi Arianti SPD, biasa dipanggil Bu Ari. Beliau di kelas 7 mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi buat kamu yang nanti dapat kelas 7A, wali kelasnya adalah Bu Ari. Bisa dihafalkan wajahnya ya buat kelas 7, siapa tahu kalian atau kamu yang sedang mendengarkan ini ada di kelas 7A nantinya. Selanjutnya untuk wali kelas 7B ada Bu Wasiah SPD, biasa dipanggil Bu Wasiah. Beliau guru yang berasal dari Sonowangi. Di kelas 7, Bu Wasiah mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Bisa dihafalkan ya wajah dan namanya, siapa tahu kamu yang sedang mendengarkan ini kedapatan kelas 7B ketika pembagian kelas nanti. Selanjutnya untuk wali kelas 8A ada Bu Adimas Webika, biasa dipanggil Bu Dimas. Beliau mengajar bahasa Indonesia di kelas 8. Di kelas 8B, wali kelasnya adalah Bu Fahmi Khairatul Afiyah, biasa dipanggil Bu Fahmi. Di kelas 8, beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya untuk wali kelas 8C ada Bu Luvita Ida Elisa, biasa dipanggil Bu Vita. Bu Vita ini mengajar mata pelajaran IPS di kelas 8C saja. Selanjutnya untuk kelas 9, wali kelas 9A ada Bu Sofia Putri Rahayu, biasa dipanggil Bu Sofi. Beliau ngajar mata pelajaran IPA di kelas 9. Jadi buat kalian yang ada di 9A, wali kelasnya adalah Bu Sofi.
Untuk wali kelas 9B ada Pak Agus Subandi, biasa dipanggil Pak Agus. Di kelas 9 beliau mengajar mata pelajaran matematika. Jadi buat kamu yang kebagian kelas 9B nantinya, maka wali kelasnya adalah Pak Agus. Selanjutnya ada perpustakaan, ya. Di setiap sekolah itu pasti memiliki perpustakaan. Nah, di sini kita ada kepala perpustakaan dan petugas perpus, yang mana nanti tugasnya melayani peminjaman buku yang kalian lakukan di perpustakaan sekolah. Jadi wajib bagi kalian untuk tahu siapa kepala perpusnya, siapa petugas perpusnya, supaya mempermudah kalian jika akan melakukan peminjaman buku-buku di perpustakaan sekolah. Untuk kepala perpustakaan kita ada Bu Wasia. Beliau guru mapel bahasa Indonesia sekaligus merangkap kepala perpustakaan. Sudah ingat wajahnya kan ya? Beliau juga merupakan wali kelas 7B. Selanjutnya untuk petugas perpustakaan ini ada Mbak Intan Permata Ilmi. Biasa dipanggil Mbak Intan, kalian juga bisa panggil Bu Intan. Beliau yang akan lebih sering ada di perpustakaan. Petugas perpustakaan atau Bu Intan ini setiap hari dia akan standby di perpustakaan, mulai pagi jam masuk sekolah hingga siang bel pulang sekolah. Untuk peminjaman buku paket, buku cerita, dan buku apapun di perpustakaan itu melalui petugas perpus, yaitu Bu Intan. Setiap buku yang akan dipinjamkan ke kalian itu sudah memiliki kode unik buku, jadi jangan sampai buku yang kalian pinjam tertukar karena pasti akan ketahuan. Di SMP Negeri 3 Ampel Gading juga memiliki laboratorium IPA, yang mana fungsinya adalah untuk praktek atau praktikum materi-materi yang ada di pelajaran IPA, baik itu kelas 7, 8, maupun 9. Jika ada pelajaran yang membutuhkan praktikum, kalian akan diajak ke lab IPA. Alat-alat praktek yang ada di sekolah kita sudah lengkap, jadi tunggu aja waktunya untuk praktek. Kepala Lab IPA SMP Negeri 3 Ampel Gading adalah Bu Sofia Putri Rahayu. Beliau adalah guru mapel IPA, biasa dipanggil Bu Sofi. Diingat-ingat ya, kepala Lab IPA adalah Bu Sofi. Di sekolah kita juga memiliki satu laboratorium komputer yang memiliki fasilitas komputer sekitar 15-20 komputer yang bisa digunakan untuk praktek ketika pelajaran informatika. Kebetulan di sekolah kita yang ada pelajaran informatika hanya kelas 7 saja. Jadi lab komputer hanya dipakai untuk praktek pelajaran informatika kelas 7. Kepala lab komputer kita adalah Pak Didin Darusandi, biasa dipanggil Pak Didin. Jadi ketika nanti kelas 7 akan melakukan praktek informatika, maka ruangan akan disiapkan oleh Pak Didin. Di sekolah kita juga ada petugas kebersihan sekolah. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas kebersihan area lingkungan sekolah. Kalau kebersihan kelas dan depan kelas, tugas kalian. Selebihnya tugas dari petugas kebersihan. Di sini petugas kebersihan kita ada Bapak Ernadi. Pasti kalian kebanyakan sudah hafal dan tahu Pak Ernadi yang mana.
Selanjutnya ada bagian tata tertib. Jadi jika kalian melanggar tata tertib sekolah, maka akan berurusan dengan bagian tata tertib sekolah. Bahkan bisa juga orang tua kalian akan dipanggil ketika kalian melakukan pelanggaran. Bagian tata tertib sekolah adalah Bapak Wakiti. Beliau yang bertanggung jawab untuk disiplin kalian. Jika ada yang melanggar, maka akan ditangani oleh Pak Wakiti selaku bagian tatip sekolah. Sekolah juga memiliki petugas keamanan. Dia menjaga keamanan sekolah. Kalau pagi hari, mungkin biasanya menjaga parkiran sepeda motor kalian supaya tetap tertata, rapi, dan muat untuk semuanya. Bagian keamanan sekolah ini merangkap bagian kebersihan. Di sini ada Pak Ernadi selaku keamanan sekolah plus petugas kebersihan sekolah. Selanjutnya ada koperasi siswa atau biasa disingkat Kopsis. Di Kopsis ini menjual buku tulis, ballpoint, pensil, bed kelas, kaos kaki, segala macam kebutuhan sekolah kalian disediakan di Kopsis. Petugas Kopsis atau yang menjaga koperasi siswa itu adalah Bu Luvita Ida Elisa. Kopsis akan selalu buka dari pagi sampai siang kalian pulang sekolah. Bu Vita selalu standby di Kopsis. UKS, Unit Kesehatan Sekolah. Setiap sekolah itu pasti memiliki UKS. Nah, di sini UKS kita juga ada guru pembinanya. Jadi kalau kalian sakit, kurang sehat, bisa menghubungi guru pembina UKS. Guru pembina UKS kita ada Bu Fahmi Hoiratul Afiyah. Biasa dipanggil Bu Fahmi. Di UKS ada obat-obatan yang mungkin kalian butuhkan jika kalian merasa kurang sehat. Jadi bisa hubungi Bu Fahmi. Selanjutnya pembina OSIS. Ayo siapa yang kepengen jadi anggota OSIS? Harus tahu siapa pembina OSISnya. OSIS biasanya dilakukan perekrutan, jadi kalian bisa mendaftar jika ingin menjadi anggota OSIS. Bukan berarti kalian yang mau jadi OSIS pasti jadi, karena juga ada tahap seleksi, tahap tes, interview, dan lainnya. Sehingga jika kalian benar-benar layak, barulah kalian bisa menjadi anggota OSIS dengan melewati tahap-tahap yang sudah ditentukan. Pembina OSIS kita ada Pak Didin Darusandi. Biasa dipanggil Pak Didin. Beliau yang membawai seluruh kegiatan dari anggota OSIS. Di SMP juga ada yang namanya guru piket. Tugas guru piket adalah mengecek kehadiran kalian ke setiap kelas. Jadi dicek kelas 7A misalnya. Yang tidak masuk siapa aja, alasannya kenapa, 7B dan seterusnya. Semua data yang tidak masuk akan dicatat pada satu buku khusus yang nantinya akan dilaporkan ke grup orang tua atau wali kalian. Jadi kehadiran kalian di sekolah akan selalu bisa dikontrol oleh orang tua kalian. Jadi jika ada yang pagi pamitan berangkat ke sekolah, tapi tidak sampai sekolah ketika jam pulang ikut pulang, itu pasti akan diketahui oleh orang tua kalian karena guru piket selalu mengontrol hal tersebut. Harus hafal guru piketnya ya. Ini guru piket hari Senin, ada Pak Ridwan dan Pak Didin.
Jadi kalau kalian semisal terpaksa kurang enak badan, sakit, izin pulang, itu bisa izin ke guru piket. Hari Selasa ada Bu Sofi dan Pak Agus. Begitu juga yang datang terlambat ke sekolah, itu juga harus lapor ke guru piket sebelum masuk ke kelas, karena nanti akan ada surat pengantar dari guru piket jika kalian terlambat. Untuk piket hari Rabu itu ada Bu Wasia dan juga Bu Frenda. Kalian harus hafal ya, setiap hari itu yang piket siapa. Jadi kalau perlu dicatat. Jadi kalian harus tahu hari Senin sampai Sabtu yang piket siapa saja. Untuk hari Kamis, tugas piketnya adalah Pak Yati dan Bu Fahmi. Untuk hari Jumat, petugas piketnya ada Bu Dimas dan juga Bu Ari. Dicatat ya, biar tahu ya. Kalau terlewat, bisa dibalikin lagi ke sebelumnya gitu, diulang. Sampai kalian lengkap punya catatan guru piket dari Senin sampai Sabtu. Untuk hari Sabtu yang piket ada Bu Min dan Bu Mega. Oke, semua cukup sekian. Beberapa info penting yang harus kalian ketahui. Kalau ada yang penting, silahkan dicatat. Seperti wali kelas, guru piket, itu penting kalian harus tahu. Dan semoga semua yang saya sampaikan di video ini bermanfaat. Jika nanti ada yang lupa, kalian bisa setel ulang video ini, karena video ini bisa dilihat kapan saja dan di mana saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.